Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kita akan melakukan persiapan menghafal metode amma, metode menghafal Al-Quran, acak, maju, mundur, dan asyik. Menghafal, memahami, dan mengerti Al-Quran serta mengamalkannya perlu suatu sistem ataupun metodologi yang baik. Apalagi apabila kita ingin mendapatkan dengan cara yang mengasihkan. Kenapa kita perlu persiapan? Agar lebih mantap pada saat kita menghafal, karena nanti kita perlu memahami strukturnya dan memahami metodenya yang akan kita pelajari pada saat kita melakukan persiapan ini. Mungkin berbeda dengan metode yang lain. Di dalam metode amma ini, kita belajar memahami data dan fakta di balik suatu surat. Di awal ini, data dan fakta di balik sebuah juz. Juz amma terdiri dari 37 surat yang apabila dibandingkan dengan 114 surat di dalam Al-Quran, maka 32,5%-nya adalah surat-surat yang ada di dalam juz amma ini. Jumlah ayatnya ada 564 ayat, berarti 9% atau tepatnya 9,04% dari 6.236 ayat di dalam Al-Quran. Jumlah halaman ada 23 halaman, dimulai dari halaman 582 sampai halaman 604. Jadi ini adalah juz dengan jumlah halaman terbanyak di dalam Al-Quran. Rata-rata jumlah halaman dari setiap juz di dalam Al-Quran berjumlah 20 halaman, kecuali juz pertama ada 21 halaman, dan juz amma atau juz terakhir ada 23 halaman. Nah, dari informasi ini kita bisa mengambil kesimpulan apabila kita mau menghafal satu hari satu halaman saja, maka juz amma ini insya Allah bisa kita hafalkan hanya dalam waktu 23 hari. Ini disebut sebagai potensi syasha, satu hari satu halaman. Apabila Anda memiliki waktu yang lebih terbatas atau kecepatan Anda menghafal lebih lambat dari rata-rata, maka Anda bisa menghafal 2 hari satu halaman. Berarti Anda membutuhkan kurang lebih 46 hari untuk menghafalkan 37 surat di dalam Al-Quran. Dan apabila Anda bisa lebih cepat, maka Anda bisa melakukan 1 hari 2 halaman. Artinya potensi ini bisa mengantarkan Anda untuk bisa hafal juz amma hanya dalam waktu 12 hari. Jadi Anda bisa menentukan sendiri, memilih sendiri kecepatan waktu dan kemampuan Anda di dalam menghafal. Bisa jadi kombinasinya. Mungkin hari ini satu hari satu halaman, besok dalam keadaan lebih longgar Anda bisa 1 hari 2 halaman, itu tidak menjadi masalah. Semua terpulang kepada Anda sendiri. Lebih rinci lagi, kita tentu paham bahwa jumlah baris di dalam sebuah Al-Quran itu berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan, di dalam menghafal metode amma ini, kita akan menggunakan Al-Quran yang memiliki 15 baris per halaman. Jadi apabila ada 23 halaman dalam juz amma ini, berarti kurang lebih ada 345 baris. Nah, dengan 345 baris itu, ada 37 surat kali 2 baris, yaitu 74 baris yang tidak perlu Anda hafalkan, karena merupakan baris nama surat dan baris basmalah. Sehingga sebetulnya Anda cukup menghafalkan hanya 272 baris ayat saja. Nah, kalau target 1 hari 1 halaman, maka Anda akan selesaikan dalam waktu 23 hari, berarti Anda perlu menghafal kurang lebih 11-12 baris saja per hari. Nah, apabila dalam 1 hari ada 5 kali sholat fardu, berarti Anda sebetulnya cukup menghafal 2-3 baris saja per sholat fardu Anda, ba'da sholat fardu. Sehingga dengan informasi ini, mudah-mudahan Anda bisa lebih yakin. Karena apa? Karena menghafal sekarang bukan menjadi sesuatu yang sulit, tapi mudah dan masuk akal. Betul tidak? Nah, luar biasa bukan? Anda dapat menghafal juz amma dalam waktu kurang dari 1 bulan. Untuk seluruh surat di dalam juz amma ini. Insya Allah metode amma akan mengantar Anda untuk menghafal juz amma dalam kurang 1 bulan dengan acak, maju, mundur, dan asyik. Targetnya, insya Allah bulan depan Anda hafal juz amma. Kita mulai dengan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang merupakan 3 surat yang ada di halaman terakhir Al-Quran. Walaupun demikian, Anda tidak perlu tergesa-gesa. Mengapa? Karena saya ingin Anda faham dan mengerti. Dan langkah itu kita awali dengan memahami struktur, jati diri, dan keunikan dari setiap surat. Dan kita juga akan memahami menghafal Al-Quran beserta maknanya. Mau? Mari kita mulai.
Mari kita mulai langkah kita dengan doa agar mendapatkan berkah dan serta dibimbing dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan peran serta asma, energi dan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wahai Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu dan karuniakan, rizkikan kepada kami pemahaman. Mari kita lanjutkan dengan doa yang biasa disebut sebagai doa setelah membaca Al-Quran. Namun, kali ini saya ingin menyarankan kepada Anda semua untuk menjadikan doa ini di awal sebelum kita membaca Al-Quran. Kenapa? Agar pada saat nanti kita membaca Al-Quran, betul-betul kita sudah ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Menghafalkan dengan benar, menghafalkan dengan mudah, menghafalkan dengan lancar, dan menjadikan Al-Quran ini sebagai imam, cahaya, dan petunjuk buat kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudda wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai pembimbing, dan kasih sayang bagi kami. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran pada saat kami terlupa, dan ajari kepada kami dengan Al-Quran pada saat kami tidak tahu, pada saat kami bodoh, pada saat kami tidak memahami Al-Quran itu. Pahamkanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wahai Allah, karuniakan kepada kami pembacaannya baik di siang hari maupun malam hari. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai argumen, sebagai landasan berfikir, berdebat, berkata, dan berperilaku bagi kami. Wahai Rabb sekalian alam. Saudaraku, mari kita mulai dari akhir. Apa maksudnya? Kita akan mulai menghafalnya dari halaman terakhir, yaitu halaman 604. Mengapa? Karena halaman 604 ini punya kekuatan tersendiri, yaitu pertama adalah ayatnya dan suratnya pendek-pendek, dan insya Allah hampir semua kita sudah paham. Anggap saja ini adalah sebagai latihan Bapak dan Ibu memahami metode ammah. Halaman 604 ini terdiri dari 3 surat dengan nomor 112, 113, dan 114. Surat ke-112 atau Al-Ikhlas yang punya arti keikhlasan memiliki jumlah ayat 4 ayat. Surat ke-113 yang bernama Al-Falaq atau punya arti peredaran bintang dan planet-planet memiliki 5 ayat. Dan terakhir surat ke-114 atau An-Nas yang berarti manusia memiliki 6 ayat. Untuk menghafalnya atau bahkan Anda tidak perlu menghafal, jumlah ayat ini Anda dapat memperolehnya dengan menjumlahkan masing-masing angkanya. Surat ke-112 angkanya adalah 1, 1 dan 2, berarti jumlah ayatnya adalah 1 tambah 1 tambah 2, yaitu 4. Surat ke-113 jumlah ayatnya adalah 1 tambah 1 tambah 3 atau 5 ayat. Surat ke-114, jumlah ayatnya adalah 1 tambah 1 tambah 4 atau sama dengan 6 ayat. Jadi secara keseluruhan, di halaman 604 ini, Anda cukup menghafalkan 4 tambah 5 tambah 6 alias 15 ayat saja. Mengapa kita belajar mulai dari akhir? Nah, ini ada sebuah kisah menarik yang menjadi alasan kenapa kita mulai dari akhir. Tentu Anda kenal dengan Bunda Irene Handono, seorang mantan biarawati. Konon beliau mendapatkan tugas dari pastor yang menjadi guru atau dosennya untuk mengkaji Al-Quran karena beliau belajar ilmu perbandingan agama. Tentu saja bukan untuk mencari keunggulan Al-Quran, tetapi apa kelemahan Al-Quran. Karena ketidaktahuan beliau, Al-Quran beliau dibuka dari sebelah kiri. Dan jreng, terbukalah halaman terakhir ini yang oleh beliau dikira sebagai halaman awal. Dan terjadilah keajaiban. Beliau begitu kaget dan tertegun saat membaca ayat "Katakanlah dialah Allah yang Esa". Karena selama ini beliau diajari bahwa Tuhan itu 3 tapi 1 tapi 3. Dan jiwa beliau terguncang saat melanjutkan Allah lah As-Samad, tempat bergantung atau tempat meminta segala sesuatu.
dan semakin terguncang saat membaca Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, karena selama ini beliau diajari Yesus adalah anak Tuhan. Dan takjublah beliau saat membaca, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia, yang setara dengan Allah. Setelah melampaui perenungan serta perdebatan yang panjang dengan pastor pembimbingnya, beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah, betapa Allah maha berkehendak. Beliau, Ibu Irena Handono, menjadi seorang mujahidah, pejuang Islam yang sangat memiliki integritas. Jadi, Anda setuju untuk belajar mulai dari akhir, bukan? Nah, dengan hanya menghafal 3 surat saja yang terdiri dari hanya 15 ayat saja, Anda bisa mensyukurinya. Alhamdulillah, saya sudah hafal halaman pertama Al-Fatihah hingga halaman terakhir, halaman 604. Semoga dengan wasilah hafalnya halaman pertama dan terakhir ini, insya Allah kita bisa menghafal seluruh surat, seluruh ayat di dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.